Kata heda bimbingan adalah kata yang mengandung informasi. Anak itu tahu bahwa ia harus menyusui ibunya agar tidak tetap lapar. Tapi informasi macam apa ini? Apakah pengalaman merupakan pengetahuan? Tidak, tidak ada informasi empiris. Karena anak itu belum pernah merasakan apa artinya bertahan hidup, kelaparan, dan mati. Jadi apa yang kita sebut informasi ini jika kita tidak tahu apa yang harus dihisap? Sisi intuitif dari bimbingan. Ada anak-anak yang menghampiri orang yang datang dari luar sambil berkata, kamu bawa permen buat adikmu, kasih permen ke kita, dan sebagainya. Oke, kamu kasih ke dia, bagus. Anaknya memang seperti itu, kami temukan waktu itu, kami bersama dengan teman-temannya, karena sekarang anak itu berkata, aku mengerti ketika dia berkata, berikan aku permen. Tapi dia bilang tentang anak laki-laki di sebelahnya, dia sangat jahat, jangan berikan padanya, berikan padaku. Seperti yang saya katakan, ini sesuatu yang berbeda. Kenyataan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan bahwa cahaya batin dari pengetahuan itu serta kemampuan untuk melihat apa yang ada di hadapanku telah ditempatkan di dalam diriku olehnya memberiku keyakinan. Kategori paling dasar. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Para pemirsa yang budiman, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep takdir dan petunjuk dalam konteks ayat 50 surat Taha. Tamu kami adalah Profesor Saban Ali Duzgun. Halo Hoja. Hello. Hoja, kami ingin mengkaji konsep penghargaan dan bimbingan dengan Anda hari ini. Kami menggunakan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, tetapi Anda mengaitkannya dengan makna yang berbeda, bagaimana Anda mengevaluasi makna keduanya, dan hubungannya satu sama lain dalam konteks surat Taha. Kami memiliki dua kata yang indah. Berikut ini adalah beberapa istilah kunci dalam Al-Quran. Pada saat yang sama, mereka adalah kata-kata yang dikonseptualisasikan secara terpisah oleh disiplin ilmu yang berbeda seperti filsafat, tasawuf, etika, dan teologi. Kini, bila saya cermati istilah-istilah tersebut dari Al-Quran, terjadi penyempitan makna karena kata dalam bahasa Arab, sebut saja kata hidayat, telah dipindahkan ke dalam bahasa Turki sebagaimana adanya. Misalnya, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata bimbingan? Anda dapat menggunakan kata seperti semoga Allah membimbing Anda. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita, oke? Atau kita akan memberi petunjuk kepada diri kita sendiri, oke? Jadi, apa genetika dan silsilah kata heda? Apa yang Anda dapatkan saat membukanya? Kata-kata yang saling berhubungan. Karena suatu kata memperoleh makna dalam jaringan lain, maknanya berubah, meluas, atau menyempit. Dalam konteks ayat ini, dalam konteks ayat 50 surat Taha, kita menggunakan kata bimbingan dan kata bimbingan yang akan kita bahas dalam konteks Kita semua menggunakan kata yang kita sebut takdir atau takdir dalam bahasa Turki yang berarti orang, huluk, hilkat, yang berarti karakter seseorang, struktur alami atau terkadang temperamen. Kata-katanya bervariasi, tetapi karakter adalah kata yang baik yang akan kita gunakan dalam bahasa Turki. Al-Quran menggunakannya di sini. Jadi kita akan menganalisis jaringan ini sedikit. Namun dalam satu ayat yang lalu kita katakan, lihatlah ini secara politis, dengan kata lain konteksnya. Kalau kita kembali ke konteks sebelumnya, konteks kita begini. Ini konteks yang sangat menarik. Nabi Musa dan Harun pergi ke Fir'aun bersama-sama. Ada sebuah undangan. Mereka berkata, Allah Tuhan datanglah dan tinggalkanlah klaim Anda. Ada klaim baru di sini, ada Allah. Sekarang Fir'aun mungkin bertanya kepada mereka dengan maksud untuk menanyakan kepada mereka sebuah pertanyaan yang tidak dapat mereka ketahui, menanyakan kepada mereka sebuah pertanyaan yang tidak dapat mereka ketahui agar mereka tetap tinggal. Tapi pertanyaannya adalah, Fir'aun berkata, sesungguhnya kalian berdua berkata, ada Tuhan, datanglah kepadanya. Faman Rabbukuma, siapakah Tuhanmu? Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak merujuk pada hakikat Tuhan, yakni eksistensinya? Kadang kalau kata hakikat dipakai sebagai ganti eksistensi, tetapi bila kita bicara eksistensi, kita kebanyakan bicara tentang perwujudan, manifestasi, penampakan eksistensi itu di dunia luar yang dilengkapi dengan nama-nama. Namun wanita macam apakah yang kita sebut sebagai manusia? Pertanyaan tentang siapa adalah pertanyaan tentang diri yang sempurna.
Pertanyaan yang diajukan Fir'aun kepada Musa adalah, siapakah Tuhan yang kau panggil? Sekarang secara teknis ini seharusnya menjawab pertanyaan Musa tentang siapa Tuhan itu. Tetapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Dia memberikan jawaban yang menunjuk pada apa yang telah dilakukan Tuhan, bukan siapa dia. Musa berkata, "Ya Tuhan kami." Sekarang saya menunggu jawaban atas pertanyaan siapa. Tetapi pertanyaan tentang siapa tidak terjawab. Musa menjawab pertanyaan tentang apa yang dia lakukan. Ada pertanyaan taktis di sana. Di sini juga seolah-olah ada jawaban taktis. Dikatakan, janganlah kamu memikirkan tentang esensi Allah. Hal ini diriwayatkan sebagai sebuah hadis. Janganlah kalian berpikir tentang zat Allah. Pikirkanlah tentang apa yang dilakukan oleh makhluknya. Dalam arti tertentu, hadis ini seperti sebuah penafsiran dari surat Taha. Dia adalah zat yang memberikan segala sesuatu karakteristik penciptaannya dan kemudian membimbing dan mengarahkannya sesuai dengan karakteristik penciptaan tersebut. Sekarang, kata kunci kita di sini adalah orang-orang di bagian pertama. Dalam arti bahwa manusia adalah contoh dari penciptaan dan penghargaan. Jika saya mengatakan kepada Anda bahwa manusia adalah manusia, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Sebutkan dua karakteristik paling dasar yang dimiliki manusia, mampu berpikir. Itu adalah makhluk yang dapat berpikir. Itu adalah makhluk yang dapat berbicara. Dia makhluk fana. Itu adalah makhluk yang menyedihkan. Tapi apa fitur paling mendasarnya? Jadi apa yang membedakan manusia dari makhluk lain, dari spesies lain? Ciri-ciri yang menjadikan manusia sama dengan makhluk hidup lainnya terdapat pada logika. Dan ciri-ciri yang membedakannya dari makhluk lain. Dua hal bekerja dalam dua logika. Tidak ada yang ketiga. Menyatukan. Airan. Apa yang menyatukan saya dengan makhluk lainnya? Misalnya saja kehidupan biologis. Ada impuls, naluri, refleks. Kami menyebutnya karakteristik pemersatu kami dengan mereka. Apa keistimewaan airan? Makhluk tidak berbicara. Tak ada makhluk yang berbicara. Mereka dapat berkomunikasi. Burung berkomunikasi. Ketika anjing menggonggong, mereka sedang berkomunikasi. Mereka mungkin mengatakan sesuatu satu sama lain. Kami tidak tahu itu, tapi kita tahu mereka tidak bisa bicara. Almarhum guru saya, Hussein Attai, biasa memberi contoh. Jadi jika seekor kuda yang melaju di depan menemukan pohon tumbang yang menghalangi jalan di hutan, dia mengatakan bahwa dia tidak dapat memberitahu mereka yang datang dari belakang bahwa ada bahaya besar di sini atau bahwa jalan ini diblokir. Dengan kata lain, tidak ada komunikasi seperti itu, tidak ada dialog yang berarti. Guru selalu memberikan contoh ini. Sebenarnya tidak ada pesan-pesan di sini, tidak. Tidak, ia tidak dapat menyampaikan pesan yang bermakna. Oleh karena itu, berbicara, membentuk kalimat yang bermakna membedakan manusia dari semua spesies lainnya. Ada karakter yang dibangun ke dalam sifat setiap makhluk. Karakter ini juga yang ditakdirkan untuknya. Ini adalah takdir saya. Apakah takdirku, yaitu apa yang ditakdirkan untukku? Saya adalah makhluk yang berbicara. Saya adalah makhluk yang berpikir. Saya adalah makhluk yang merasa sedih. Ketika sesuatu yang sangat buruk terjadi, saya adalah makhluk yang merasa cemas. Semua ini adalah sifat-sifat karakter saya. Dan semua ini telah dihargai. Saya tidak pergi dan membelinya dari pasar. Ras hitam, putih, kuning, semuanya. Hal ini telah ditetapkan bagi semua orang, bagi spesies manusia, terlepas dari bahasa atau agama mereka. Baiklah, kami telah tetapkan ini dan setelah itu Tuhan telah menciptakanmu, lanjutkan saja urusanmu sendiri dan biarkan saja. Baiklah, kami telah menetapkanmu seperti ini dan menempatkanmu di sana. Pergilah, temukan jalanmu sendiri. Namun ada sesuatu yang dikatakan di balik itu. Dia tidak meninggalkan ciptaannya tanpa pengawasan atau tanpa rencananya sendiri. Sesuatu terintegrasi ke dalamnya. Apa itu? Feheda. A'ta kulla syai'in khalqahu. Dia yang menghargai dan memberikan pada segala sesuatu sifat-sifatnya masing-masing. Kemudian dia berkata, fahada. Lalu dia akan memberinya petunjuk. Sekarang kita menyebut kata ini heda atau hidayat sebagai kata penuntun. Misalnya, digunakan di sini. Seorang bayi sedang dilahirkan. Agar tidak mati kelaparan, bayi segera berlari ke payudara ibunya untuk menyusu tanpa arahan apapun, menggunakan refleks dan nalurinya sendiri. Benarkah itu? Benar. Di sini juga dia menggunakan kata heda, Al-Quran.
Dengan kata lain, itu adalah refleks yang diperlukan untuk bertahan hidup. Seperti halnya untuk bertahan hidup, dalam pengertian biologis tidak ada yang mental di sini, tidak ada pengetahuan, maka kata Heda Hidayat adalah kata yang mengandung informasi. Anak itu tahu bahwa ia harus menyusui ibunya agar tidak tetap lapar. Tapi pengetahuan macam apakah ini? Apakah ini pengetahuan empiris? Tidak ada pengetahuan berdasarkan pengalaman karena anak belum pernah mengalami sebelumnya apa artinya bertahan hidup, kelaparan, atau mati. Jadi, apa yang kita sebut informasi ini jika kita tidak tahu apa yang harus dihisap, sisi intuitif dari bimbingan. Dengan kata lain, bimbingan terutama mencakup pengetahuan intuitif. Apa artinya ini? Itu adalah sesuatu yang kami bawa ke dalam struktur kami dengan mengintegrasikannya tanpa mengajarkan. Misalnya, kita mencuri roti dari tangan orang yang lemah dengan cara memukul bagian belakang lehernya dan mengambil potongan roti itu dari mulutnya. Apakah Anda menetapkan aturan moral atau aturan hukum atau tidak? Semua orang di semua wilayah tahu bahwa ini buruk. Dikenal pada segala usia. Benarkah itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi itu adalah sesuatu yang diketahui orang juga. Pada hewan, yang kuat menindas yang lemah dan mengambil hak mereka. Apa ini bagi orang yang tahu nilai-nilai etika dan moral? Itu adalah sifat timur. Pengetahuan ini tidak diajarkan oleh siapapun. Tidak ada seorang pun yang mengajarkan ini kepada kita. Jadi bagaimana kita mengetahui hal ini? Hal ini sudah tertanam dalam sifat kita. Dialah yang memberinya sifat-sifat karakter itu, memadukannya di sana, menanamkannya, lalu menuntunnya. Ini adalah sisi intuitif dari bimbingan. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang mungkin tampak seperti keberatan. Dikatakan, ketika kamu dikeluarkan dari rahim ibumu, yaitu ketika kamu dilahirkan, kamu tidak mengetahui apapun, dalam tanda kutip, apapun. Sekarang dikatakan bahwa manusia keluar dari rahim ibunya dan dilahirkan tanpa mengetahui apapun sesuai dengan ayat tersebut. Tetapi apa yang baru saja kami katakan adalah bahwa ketika seorang manusia lahir, bayi cenderung menyusu pada ibunya. Ayat tersebut mengatakan, dia mengetahui sesuatu, lalu dia tidak mengetahui. Tidak, kamu tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Itu berarti keberadaan. Itu berarti dunia luar. Dia belum memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Itulah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Dia akan datang. Pengalaman dan pengetahuan manusia datang kemudian. Sepotong informasi yang dia pelajari. Jadi apakah seseorang dilahirkan dengan tabula rasa, yakni pikiran kosong? Pikirannya kosong terhadap pengalaman tetapi dia penuh dengan intuisi. Intuisi tersebut mengetahui apa itu kebaikan. Al-Quran tidak mendefinisikan apa arti keadilan bagi Anda. Dia menerima bahwa manusia mengetahui keadilan. Dia mengatakan, bersikaplah adil. Bagaimana kami tahu? Karena sudah terintegrasi dengan struktur kami. Itu terintegrasi. Jadi kita katakan bahwa kata bimbingan itu mengandung ilmu pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu adalah pengetahuan intuitif atau pengetahuan pengalaman yang mulai saya pelajari kemudian. Sekarang, seiring pengalaman, pikiran mulai terisi dengan tabu-tabu yang kosong. Apa yang akan diketahui anak itu? Tunjukkan pohon itu padanya. Ini pohonnya. Maka ini adalah pohon apel, ini adalah pohon pir, jadi jelas bahwa ini adalah apel, jelas bahwa ini bukan pir. Kita memilih, kita mengajar, kita belajar perlahan-lahan pengalaman ini. Ada dasar lain dari bimbingan, dan itu adalah pengetahuan rasional. Ini berarti Anda mulai membedakan beberapa hal dengan penalaran dan penilaian. Pengetahuan intuitif ini tidak seperti itu. Maksud saya, jika Anda bertanya kepada seseorang dengan cara yang kuat, saya telah melakukan ini dan itu, apakah itu baik atau buruk? Sekarang coba saya pikirkan, Anda mengambil apel dari tangannya, Anda mencuri rotinya, dia tidak akan berkata, biarkan saya berpikir apakah ini baik atau buruk. Ini bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan atau dipertimbangkan. Secara intuitif sudah diketahui bahwa ini buruk. Guru, bagaimana kita bisa menjelaskan kejahatan di masa kanak-kanak? Jadi kita melihat bahwa itu adalah masa kanak-kanak yang kejam, di mana anak-anak terkadang menyakiti anak-anak lain untuk mendapatkan sesuatu bagi diri mereka sendiri. Jika tidak bawaan, bagaimana kita memahaminya? Naluri kekanak-kanakan refleks, orang-orang dapat melanjutkan refleks tersebut di masa depan. Saya beri contoh, ketika saya bepergian di Urfa, saya pergi ke Haran. Kami keluar, ada anak-anak di Haran, mereka mendekati orang-orang yang datang dari luar. Mereka berkata, kamu membawakan kami permen untuk saudaramu, beri kami permen, dan seterusnya, dan seterusnya. Kami menemukan hal seperti ini pada saat itu. Maksud saya, kami bersama teman-teman, saya berkata, ini sesuatu yang luar biasa, karena sekarang dia berkata, saya mengerti bahwa anak itu berkata, beri saya
saya permen, tetapi dia berkata tentang anak di sebelahnya. Dia berkata dia sangat buruk, jangan berikan padanya, berikan padaku. Saya berkata ini adalah hal yang berbeda. Sekarang mengapa Anda menyia-nyiakan anak itu? Ini menarik. Menurut saya ini adalah sesuatu yang diajarkan atau dilihat, maksud saya dapat dimengerti jika anak itu meminta permen untuk dirinya sendiri, tetapi tidak untuk membelanjakan orang lain. Ini sedikit masuk ke dalam etika, ini masuk ke dalam moralitas, ini tidak refleksif. Jika Anda bertanya kepada saya, ini adalah hal yang dipelajari. Dengan kata lain, sisi buruknya bisa jadi sesuatu yang dipelajari dan disesuaikan dengan masyarakat, tetapi sisi baiknya juga bisa jadi sesuatu yang dipelajari. Tentu saja kita katakan bahwa manusia memiliki sisi naluriah dan sisi refleks. Misalnya, seseorang mempunyai keinginan untuk mengambil roti dari tangan orang lain, dan dia juga mempunyai keinginan untuk memberikan roti kepada orang lain. Dengan kata lain, ada motivasi untuk berbuat baik dan motivasi untuk berbuat jahat. Veil Hemeha yang disebutkan dalam Al-Quran telah mengkodekan apa yang baik dan apa yang buruk dalam hal sifat manusia, sifat-sifat karakter yang baru saja kita sebutkan, seperti amoralitas dan kesalehan. Inspirasi adalah pengetahuan intuitif. Dia memberikannya sebagai inspirasi, jadi dia memasukkannya ke dalam kode secara intuitif. Manusia secara alami cenderung pada kebaikan. Inilah yang oleh para teolog disebut mulamat. Itu juga cenderung buruk. Ini juga bisa menunjukkan kecenderungan ke arah yang buruk, jelek, atau tidak sopan. Baiklah, ke arah manapun kita mengarahkannya untuk memilih, ke arah mana kita melatihnya untuk memilih, ia tumbuh dan berkembang ke arah itu. Jadi Anda bisa membesarkan anak menjadi pencuri. Anda juga bisa membesarkannya menjadi orang yang murah hati dan suka beramal. Di satu pihak, saya katakan bahwa ketika Anda memperbesar perbuatan baik, maka perbuatan buruk pun akan menjadi lebih kecil. Bila Anda membesar-besarkan kejahatan, kebaikan pun berkurang. Ada proporsi terbalik di antara keduanya. Yang penting di sini adalah ini. Al-Quran adalah dunia yang sangat canggih dan sangat kompleks bagi orang yang terlibat di dalamnya. Sangatlah unggul dan agung bahwa kalimat hidayah yang ditunjukkan dan diturunkan Allah itu terhubung kepada Allah. Tuhan menunjukkan jalan itu. Ini berharga. Namun saya tegaskan di sini bahwa ini melibatkan pengetahuan, bahwa ini melibatkan informasi. Mari kita jelaskan ini dengan contoh yang dapat dimengerti semua orang. Navigasi. Kami semua pergi ke Kosovo bersama teman-teman kami sebagai bagian dari sebuah proyek. Kami mendarat di Pristina. Kami mengambil mobil kami di bandara. Kami membuka navigasi. Kami sedang menuju Prizren. Saya tidak tahu apa-apa. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Saya tidak mengambil mobil dari Pristina dan pergi ke sana sekarang. Kami masuk ke mobil untuk pertama kalinya dan menyalakan navigasi. Bagi saya, orang Latin menyebutnya terra incognita. Jadi kita berada di wilayah yang tidak diketahui. Katakanlah seseorang yang terlempar ke dunia saat lahir akan menjalani kehidupan di negeri yang tidak dikenal. Tuhan telah melengkapi navigasi dengan jalan pintas ke tempat yang akan Anda tuju. Bukankah aman tanpa kemacetan? Katakanlah Anda mendapatkan layanan dari perusahaan navigasi yang sangat bagus, dan Anda membuka semua jalan ini dengan aman dan Anda melaju tanpa keraguan. Sekalipun dia membawamu ke puncak gunung, apakah menurutmu dia pasti membawamu ke sini karena di sini lebih aman dan lebih singkat? Anda akan mengatakan bihruma sangat bisa diandalkan. Maka kata hidayah di sini adalah dari Allah, hidayah itu dari Allah, cahaya batin dari ilmu pengetahuan untuk melihat ke depan yang ditempatkannya dalam diriku memberiku keyakinan, kategori paling dasar. Dengan keyakinan itu, saya mulai menemukan segala sesuatu yang dihargai dan terus maju ke sana. Cahaya bimbingan batin dalam diriku yang cemerlang dalam diri Descartes adalah cahaya batin alamiah, namun sumbernya adalah Allah. Dengan keyakinan itu, aku melangkah ke negeri tak dikenal. Contoh ini lebih menjelaskan, Tuan. Jadi ketika dia tersesat, dia tidak bertanya mengapa dia tersesat. Biarkan teman-teman mengingat ini. Menciptakan ulang rute. Ia juga menciptakan ulang rutenya, sangat bagus. Mereka pasti akan mencapai tujuan yang benar di jalan yang benar. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih, terima kasih. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita telah membahas tentang konsep takdir dan petunjuk dalam konteks ayat ke-50 surat Taha. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.